Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang pentingnya memulai di pagi hari dengan zikir. Dan zikir apa yang harus kita baca di pagi hari di dalam memulai aktivitas kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ada anjuran bagi setiap muslim dan juga muslimah untuk membaca zikir pagi dan petang. Dan subhanallah, semua lafaz yang diajarkan Rasul untuk dibaca di pagi dan petang hari itu semua isinya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Saya akan contohkan dua zikir saja. Kalau kita tidak bisa membaca semuanya, ya minimalnya beberapa zikirlah kita baca untuk memulai aktivitas kita dengan tauhid. Pertama, ya biasa membaca surah kursi, kemudian juga Al-Ikhlas, Muawwidzatain. Ini kan isinya semua tauhid. Adapun zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimalnya dibaca satu kali di sore atau di pagi hari, adalah asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, termasuk segala pujian hanya milik Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Kerajaan hanya miliknya, begitu juga semua pujian hanya miliknya. Atau lafaz yang lainnya, kita juga disuruh dibaca atau membaca lafaz mungkin yang paling pendek adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan banyak beberapa lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di pagi atau di petang hari. Yang ingin saya jelaskan, apa sih faedahnya? Itu masalahnya. Ketika kita tidak tahu faedah membaca zikir pagi petang itu, akhirnya malas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hakikatnya ketika seseorang memulai harinya dengan membaca beberapa zikir dari zikir-zikir pagi ataupun mengakhiri aktivitasnya di sore hari dengan beberapa zikir yang diajarkan Rasul, kita ini sedang memulai aktivitas kita dengan tauhid dan mengakhiri aktivitas kita dengan tauhid. Dan kalau kita bicara tentang tauhid, kalimat la ilaha illallah yang terulang-ulang dalam zikir tersebut, ini bukan kalimat biasa. Kalimat tauhid itu kalimat yang sangat agung. Apa sih keagungannya? Kalau kita sedikit bercerita tentang kisah di dalam Al-Quran, kisah tentang Fir'aun yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 90 itu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwan
hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan ketika kami menyeberangkan Bani Israel melintasi lautan, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan seluruh bala tentaranya karena hendak menganiaya, menindas dan memusuhi orang-orang yang dibawa Musa, Bani Israel, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam di tengah lautan, tiba-tiba dia berkata, saya percaya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang telah dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Kalau seandainya Fir'aun ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia menyeberang lautan, tentu Fir'aun tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi karena dia mengucapkan kalimat itu ketika nyawa di tenggorokan, di kerongkongan, maknanya tobatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun berhak masuk neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, sebenarnya ketika Fir'aun itu hendak mengucap kalimat lebih daripada itu, Jibril datang. Kemudian Jibril mengambil tanah dan dimasukkan ke dalam mulutnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat Yunus 91-nya, al-an wa qad asaita qablu wa kuntum minal mufsidin. Apakah sekarang baru kau percaya wahai Fir'aun? Baru kau sadar dan bertobat? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu, dan kamu termasuk orang-orang yang membawa kerusakan. Apa sekarang engkau hendak mengucapkan kalimat itu? Maka kemudian Jibril menyumpel mulut Fir'aun karena dikhawatirkan rahmat Allah akan datang kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu manusia yang paling jahat, sehingga Jibril menyumpel mulutnya. Sebaliknya daripada Fir'aun, tukang-tukang sihirnya, tukang-tukang sihir Fir'aun yang dari kecil sampai dia menjadi ajudan Fir'aun itu tidak pernah mengucapkan kalimat tauhid. Karena namanya sihir itu pasti bergelut dengan syaitan, lawan daripada tauhid. Ketika berduel dengan Nabi Musa, mereka melihat mukjizat Nabi Musa yang mereka pandang itu bukan sihir, tapi itu kekuatan Allah. Akhirnya kemudian mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dari perbuatan sihirnya dan pengabdiannya kepada Fir'aun, dan beriman kepada Rabbnya Musa. Kemudian Fir'aun marah dan mengatakan sebagaimana dalam surah Toha 71, amantum lahu qabla an adzana lakum, amantum lahu qabla an adzana lakum. Tukang-tukang sihirku, apakah kalian akan beriman kepada Musa sebelum aku izinkan? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Ketahuilah bahwa ia, maksudnya Musa, adalah pemimpin kalian yang telah mengajarkan kalian sihir. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaban wa abqa, kata Fir'aun. Karena engkau sudah membelot dari aku, kata Fir'aun, saya akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Kemudian kalian akan aku salib di pangkal-pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih kejam, lebih pedih siksaannya. Tapi tukang-tukang sihir Fir'aun, mereka mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 126-nya,
wa ma tankimu minna illa an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Kata tukang-tukang sihir, mereka mengatakan, dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kami limpahkanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami dalam kondisi berserah diri alias muslim. Akhirnya mereka pun sebelum dibunuh oleh Fir'aun, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir itu. Di pagi hari mereka tukang-tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka menjadi para syuhada yang baik. Subhanallah. Kalimat la ilaha illallah membalik semuanya. Kalau seandainya tukang-tukang sihir ini mengikuti Fir'aun, tentu mereka tidak akan masuk surga. Mereka akan masuk neraka selamanya. Sebagaimana kalau seandainya Fir'aun mengucapkan kalimat itu sebelum menyeberang dan sebelum nyawa di tenggorokan, tentu Fir'aun akan menjadi ahlul jannah. Itulah kalimat tauhid la ilaha illallah, ikhwan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, atau dikenal dengan Dhunnun, Yunus ibn Matta' alaihi salam, dia menyampaikan dakwah tauhid la ilaha illallah kepada kaumnya. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dia menyeru kaumnya untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, alias la ilaha illallah. Tapi kaumnya enggan. Akhirnya Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya sebelum Allah izinkan. Yunus pergi. Ketika Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam kemudian berada di perahu, kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tiba-tiba dikejutkan perahu itu berhenti di tengah-tengah lautan. Kenapa dihentikan Allah? Padahal tidak ada kerusakan dalam perahu itu. Rupanya perahu itu kebanyakan beban dan hampir tenggelam. Akhirnya kemudian semua beban perahu itu dijatuh-jatuhkan ke lautan, tapi juga masih berat juga bebannya karena ombak yang sangat kencang. Terpaksalah mereka harus membuang salah satu dari para penumpang untuk menyelamatkan orang banyak dan mengorbankan satu atau dua orang dari mereka. Diundilah dalam perahu itu. Rupanya keluar pula lah Nabi Yunus itu. Kata pemilik perahu, nampaknya dia orang saleh dari penampilannya, janganlah dia kasihan. Yang lain saja, kalau bisa preman aja lah. Dikocok lagi, dia lagi. Akhirnya mereka mengatakan, jangan-jangan engkau pernah melakukan dosa wahai fulan. Kata Nabi Yunus baru sadar, iya, mungkin di kesalahanku. Akhirnya dia pun menerjunkan diri dari kapal itu. Rupanya Allah sudah sediakan ikan yang sangat besar menelan Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian dibawa ke dasar lautan. Yunus pun mengalami 3 kegelapan. Gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, dan gelap di tengah malam. Entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, wallahu a'lam. Ulama tidak menjelaskan berapa lamanya Yunus itu dalam ikan. Tetapi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam terus berzikir kepada Allah azza wa jalla dan bertasbih. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Anbiya 87, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna alla naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun Nabi Yunus itu. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia pun berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, mengalami 3 kegelapan tadi.
La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk hamba yang zalim. Kenapa aku meninggalkan kaumku sebelum Kau izinkan? Lihat bagaimana tasbih Nabi Yunus memulai dengan kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ketika Nabi Yunus terus mengulang-ulang kalimat ini, malaikat yang ada di langit mereka mengatakan, ya Rabb, sautun ma'ruf wa ma'lum fi makanin ghairi ma'lum. Ya Rabb, ini suara kami kenal suara ini. Ingat bahwa kalau kita ini mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat semata-mata kita mengucapkan kalimat baik, entah berupa zikir, baca Quran, dakwah atau apapun, tanpa menunggu malaikat mengangkatnya, sudah terangkat ke langit. Tapi kalau amalan badan, kita bersedekah, kita sholat, kita puasa, itu malaikat yang hantar amalan kita ke langit setiap Senin dan Kamis. Tapi kalau kalimat yang baik, tanpa perantara malaikat, dengan sendirinya dia naik ke langit. Makanya malaikat mengatakan di hadapan Rabb, ya Rabb, ini kalimat ma'ruf dari hamba yang ma'ruf, tapi tempatnya tidak tahu di mana dia. Jadi malaikat itu hanya mencatat orang-orang yang ada di dasar bumi saja, karena dia tidak mengetahui bahwa Yunus itu ada di dasar lautan. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah hambaku Yunus alaihi salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 144 sampai 146, falaula innahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara wa huwa sakim fa ambatna alaihi syajaratun min yaqtin. Kalaulah sekiranya Yunus ini tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang dia dalam kondisi sakit, lemah, karena memang dalam perut ikan, tidak makan, tidak minum, ya. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis tumbuhan labu. Ketika kemudian Allah perintahkan untuk memuntahkan ikan itu, ikan pun memuntahkan tanpa mengunyah Nabi Yunus. Kemudian dilempar ke padang tandus. Tiba-tiba Allah tumbuhkan apa itu? Labu. Dan labu ini banyak vitaminnya, ikhwan. Labu ini makanan kesukaan Nabi. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, setelah aku tahu Rasul suka labu, maka aku tidak pernah meninggalkan makan labu. Banyak-banyak makan labu antum. Nabi Yunus makan labu di sini, sehat dia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana tauhid menyelamatkan kesulitan. Jadi kalau kita dalam kondisi terbebani dengan beban hidup, banyaklah mengucapkan tauhid. La ilaha illallah. Itu kalimat yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan. Lihat Nabi Yunus. Lebih jauh daripada itu, Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia menghancurkan patung-patung Namrud, kemudian dia dipanggil dan dikatakan, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Apa engkau yang melakukannya Ibrahim, menghancur-hancurkan patung itu? Kata Ibrahim, tidak, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Itu yang melakukan patung yang gede itu, palunya ada di situ. Tetapi ketika mereka tidak bisa berhujjah dengan cara pikiran, mereka mulai berhujjah dengan cara kekerasan. Kemudian mereka mengatakan, terutama para menteri-menteri di sekitar Namrud, harrikuhu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tangkap Ibrahim, bakar dia, tolong patung-patung kalian. Lihat, harusnya patung yang nolong kita. Ini
patung yang ditolong kita. Akalnya di mana coba? Tolong Tuhan-Tuhan kalian katanya. Ini yang nolong terbalik, harusnya Tuhan nolong kita. Masa kita tolong Tuhan? Bakar dia. Tolong Tuhan-Tuhan kalian jika kalian hendak melakukan sesuatu kepada orang yang jahat ini. Akhirnya Ibrahim pun kemudian disiapkan api yang menyala dengan sangat tinggi, sampai kalau ada burung itu terbang dia jatuh saking panasnya di atas. Kemudian disiapkan manjanik itu ketepel besar. Kemudian Ibrahim pun diletakkan di manjanik, kemudian dilempar ke dalam api dalam kondisi terikat. Saat melayang itulah Ibrahim alaihi salatu wasalam membacakan tauhid. Yang ini pun dibacakan Nabi saat ditakut-takuti akan datang pasukan besar menyerang Madinah. Padahal ketika itu Rasul baru mengalami kekalahan di Uhud. Tiba-tiba ada ancaman bahwa Abi Sufyan dan orang-orang musyrik Arab itu akan datang dengan pasukan yang lebih besar menggempur Madinah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Hasbunallah itu kandungan dari makna kalimat la ilaha illallah. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memasukkan Ibrahim ke dalam api, dia pun langsung mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal sebelumnya para malaikat sudah siap-siap menolong Ibrahim itu. Di antaranya adalah bagaimana malaikat-malaikat itu menawarkan diri. Jibril menawarkan, kemudian Mikail menawarkan untuk menurunkan hujan, kemudian malaikat-malaikat yang lain siap menawarkan untuk menolong Ibrahim. Tapi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun aku harus meminta pertolongan kepada kalian wahai malaikat, tidak. Tapi kalau engkau menyuruh aku meminta pertolongan kepada Allah, ya. Sejak itu Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika semata-mata Ibrahim mengucapkan kalimat tauhid, apa yang terjadi? Allah berfirman kepada api, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kau dingin. Selamatkan Nabi Ibrahim. Coba kalau ayatnya titik di kalimat bardan, ini bahaya ikhwan. Kalau seandainya ayat kul ya naru kuni bardan, wahai api jadilah dingin, mungkin satu dunia api dingin, tidak bisa untuk ngopi. Bagaimana caranya? Tetapi ayat ini tidak titik sampai di sini, ada komanya. Wasalaman, selamatkan ada Ibrahim atas Ibrahim. Jadi api itu hanya dingin untuk Ibrahim saja. Tapi jangan pula antum jadi Ibrahim. Kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ada rumah kebakaran, masuk antum di situ. Ya tidak bisa. Dinginnya api untuk Ibrahim, antum masuk api, keluar tinggal tulang. Ma'asyiral muslimin, karena banyak itu dukun-dukun itu, mereka kemudian yang mengatasnamakan dukun hitam putih itu, kadang-kadang putihnya karena dukun, karena baca-baca Quran, hitamnya karena dukun gitu. Makanya dukun hitam putih itu kadang-kadang disuruh baca Quran pula dia. Seperti umpamanya surah Yasin. Ketika Nabi SAW kemudian keluar dari rumah, mata Abu Jahal dan para pengikutnya tidak tahu kalau Rasul keluar itu, membaca pula surah Yasin. Ya bayangkan, nggak ada kaitan itu mukjizat Nabi. Kita tidak punya mukjizat. Atau memegang ayat ini. Akhirnya Ibrahim pun diselamatkan. Lihat, api yang harusnya membunuh justru menyelamatkan Ibrahim. Air yang harusnya membuat kehidupan justru membuat mati Fir'aun. Terbalik ikhwan. Air itu kan membawa kehidupan. Kami jadikan air itu segala sesuatu bisa hidup. Tapi membinasakan Fir'aun dengan air. Api yang harusnya membakar dan membunuh manusia justru menyelamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian?
karena kalimat tauhid yang diucapkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian siapa lagi? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diberikan berbagai macam ujian beban hidup yang mungkin kalau kita di posisinya mati berdiri kita dibuatnya. Hartanya ludes, tidak tersisa. Anak-anaknya semua mati, tidak tersisa. Tidak cukup sampai di situ. Bulian manusia terjadi. Karena Ibrahim kemudian mendapatkan penyakit yang belum ada dalam kaumnya. Kata Imam Ibnu Katsir, penyakitnya Nabi Ayub, Nabi Ayub itu dari kepala sampai kaki penuh dengan benjol, isinya nanah dengan darah dan gatal. Gimana kehidupan? Orang pun menjauh, membuli. Terpaksalah Ibrahim harus hidup, Ayub harus hidup dengan istrinya di perbatasan desa karena tidak mungkin bergaul dengan manusia. Tapi Nabi Ayub bersabar. Yang tidak sabar istrinya. Biasa istri tak sabar. Biasanya suami sabar. Istri yang tak sabar kan? Atau antum yang tak sabar pula. Ya. Jadi istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, engkau kan seorang nabi, berdoalah kepada Allah. Kalau engkau berdoa kepada Allah, fa innaka sayastajibulak, fa innahu sayastajibulak, pasti dia Allah mengabulkan doa-doamu. Kau seorang nabi, berdoalah kepada Allah, minimalnya penyakit pula disembuhkan. Tapi Nabi Ayub mengatakan kepada istrinya, saya mau tanya sama kamu, berapalah kita ini diberikan nikmat? Kata istrinya, sekitar 70 tahun. Sekarang berapa waktu Allah memberikan ujian kepada kita? Baru 18 tahun. Lebih panjang mana nikmat yang diberi ataukah ujian yang ditimpakan? Lebih banyak nikmat. Kata Ayub kepada istrinya, seandainya aku dicoba seperti ini sepanjang Allah memberikan nikmat kepadaku, 70 tahun Allah berikan nikmat, kemudian Allah berikan ujian kepadaku 70 tahun, ini belum seberapa, kata Ayub. Subhanallah. Tetapi masalahnya Ayub juga manusia sama seperti kita. Ketika ada 2 orang temannya, dari seluruh temannya yang menjauhi hanya 2 orang tuh yang suka menjenguk Ayub tuh. Yang satu mengatakan kepada kawannya, jangan-jangan Ayub itu dikutuk oleh Allah. Kata kawannya, jangan kau mengatakan seperti itu, dia itu hamba yang saleh. Kenapa kau bisa mengatakan dia dikutuk? Ya kau coba lihatlah penyakit Ayub itu semakin hari semakin parah, tidak ada satu pun tanda akan sembuh. Kalau bukan kutukan apa namanya? Akhirnya kemudian orang ini mengatakan, ini yang membuat Ayub sedih itu, jangan-jangan Ayub itu melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan kaumnya. Kita tidak tahu dosa apa itu, sehingga dikutuk akhirnya. Maka masuklah ucapan ini ke telinga Ayub. Tidak sabar dia dengan ucapan itu. Akhirnya dia pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kalimatut tauhid. Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku tahu semua musibah ini datang dari kamu. Dia nasabkan musibah kepada Allah, sebagaimana nikmat dinasabkan kepada Allah. Dan dia memulai dengan kalimat Rabb. Rabb itu kalimatut tauhid, panggilan Allah. Setiap doa para nabi memulai dengan kalimat Rabb. Ya Rabb, sesungguhnya aku tahu bahwa yang menimpakan madarat ini datang dari kamu.